Thank you so much. It is so great to be with you again. Terima kasih banyak, senang sekali bisa bersama kalian lagi. Thank you, Pastor David, for having me. Terima kasih Pastor David sudah mengundang saya. It's a real treat to be able to speak around the world and not leave your house. Ini sungguh suatu hal yang menyenangkan bisa berbicara di seluruh dunia tanpa meninggalkan rumahmu. You know, I had some thoughts that I wanted to share with you today. Saya punya satu pemikiran yang saya ingin bagikan kepada saudara hari ini. And I tend to go in seasons where I feel like what the Lord is speaking to me about. Dan saya senang untuk melihat di mana musim apa ini yang Tuhan ingin bicarakan. And in the last 6 months or so, Kira-kira 6 bulan terakhir ini, the Lord's been most speaking to me about understanding righteousness. Tuhan paling banyak sekali berbicara tentang pengertian akan kebenaran. And I want to speak to you just for a few minutes about understanding righteousness and our identity. Saya ingin berbicara sedikit beberapa menit tentang pengertian akan kebenaran dan identitas kita. I think that we're in a season where the identity of the believer has been challenged more than ever before. Saya rasa kita berada dalam suatu masa di mana identitas kita sebagai orang Kristen ini paling ditantang lebih daripada masa-masa yang And sebelumnya. it's been a season for me where I'm feeling like God is putting his finger on things and adjusting some things in my life. Dan ini juga merupakan suatu musim menantang bagi saya di mana Tuhan itu sepertinya sedang menunjukkan jarinya kepada saya dan sedang menunjukkan sesuatu di dalam perubahan dalam hidup. See, we in California have just finished our 10th week of lockdown. Kami di California sudah menyelesaikan 10 minggu dari masa lockdown. And for the first couple of weeks was terrible. Beberapa minggu yang pertama itu sangat buruk sekali. I was beginning to make holes in the wall of my house. I was clawing at the walls to get out. Saya mulai membuat lubang-lubang di tembok rumah saya, mulai mencakar-cakar, mulai mencoba mau keluar. But now that we're into week 10. Sekarang kita sudah ada di minggu yang ke-10. I don't want to go out. Saya nggak mau keluar. I'm trying to work out how I can just minister from home all the time. Saya terus berusaha bagaimana saya bisa melayani dari dalam rumah. But what the Lord is the one thing that I feel like he's been dealing with me over the 10 weeks is that our identity is not in what we do. Apa yang Tuhan mulai kerjakan pada kita selama 10 minggu ini adalah tentang identitas kita. Because our identity is not in what we do, our identity is in who we are. Karena identitas kita itu bukan berada pada apa yang kita lakukan, tetapi pada siapakah kita ini. And it's really important that we understand this. Sangat penting sekali kita mengerti hal ini. Because if our identity is in what we do, then unless we're doing, we feel like we're falling short. Karena kalau identitas kita berdasarkan atas apa yang kita lakukan dan kita tidak melakukannya, maka kita merasa kita jatuh atau kita tidak kena pada sasaran. See, our identity is not in what we do, and our identity is not in what we don't do. Jadi identitas kita bukan berdasarkan apa yang kita lakukan dan tidak juga berdasarkan apa yang kita tidak lakukan. And I feel like the Lord's bringing the church back to a place of the simplicity of the gospel. Saya merasa gereja itu dibawa lagi kepada masa kesederhanaan daripada Injil. Because whether I'm out preaching or whether I'm healing the sick, apakah saya pergi keluar berkhotbah atau saya menyembuhkan orang sakit, or whether I'm sitting at home doing nothing, atau apakah saya di rumah saja tidak melakukan apa-apa, it doesn't change my identity. Itu sama sekali tidak mengubah identitas saya. But when we have a false identity and our identity becomes in what we do, tetapi kalau kita mempunyai pendapat tentang identitas yang salah, yang palsu, dan identitas kita berdasarkan apa yang kita lakukan, we need to push harder and we need to do more.
Berarti kita harus mendorong lebih banyak lagi, mendesak lebih banyak lagi, dan melakukan lebih banyak lagi. See, there's an interesting scripture in Romans chapter 5. Ada ayat yang menarik sekali di dalam Roma 5, It's in Romans 5:19. Roma 5 ayat yang ke-19. And it says this, for as Dikatakan, by one man's disobedience many were made sinners. sama seperti oleh ketidaktaatan salah satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. And also it is by one man's obedience that many will be made righteous. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. It's probably the one passage that I've pondered on the most the last 6 months. Saya rasa ini adalah salah satu ayat yang paling saya banyak renungkan selama 6 bulan terakhir ini. See, let me ask you a question. Saya mau tanya pada saudara, And think carefully before you answer. dan pikirkanlah baik-baik sebelum saudara menjawabnya. What makes a sinner a sinner? Apa yang membuat orang berdosa itu menjadi berdosa? Now, I know that most of you are probably thinking of the answer. Saya rasa mungkin sebagian besar dari saudara memikirkan jawabannya. And many of us would probably say it's our sin that makes us a sinner. Mungkin banyak dari saudara menjawab, dosa kitalah yang menjadikan kita jadi orang berdosa. But that's not what the Bible says. Tetapi bukan itu yang Alkitab katakan. See, the Bible says that by one man's act of disobedience, all became sinners. Alkitab berkata, karena ketidaktaatan satu orang, maka semua orang jadi orang berdosa. So it was Adam's sin that made us sinners. Jadi karena dosa Adam itulah kita jadi orang berdosa. Now, as believers, we're no longer sinners. Ya, tapi sekarang kita sebagai orang percaya tidak lagi jadi orang berdosa. We're not even, I don't even believe that we're sinners saved by grace. Dan bahkan juga kita percaya bahwa kita ini orang berdosa diselamatkan oleh kasih karunia. We're saints that are saved by grace. Kita ini adalah orang-orang kudus yang diselamatkan oleh kasih karunia. But if we don't have our identity founded in the correct foundation, kalau kita tidak mempunyai identitas kita di dalam fondasi yang kuat, then when we sin, we think our identity is a sinner. Jadi waktu kita berdosa, kita merasa bahwa identitas kita karena kita orang berdosa. But your identity is not in what you do wrong, and it's not in what you do right. Tapi identitas saudara itu bukan berdasarkan apa yang saudara lakukan benar atau apa yang saudara lakukan salah. Our identity is in who he says that we are, and that is in him. Dan identitas kita adalah berdasarkan apa yang dia katakan tentang siapakah kita ini, yaitu kita ada di dalam dia. See, there's another side to this. There's another side to this verse. Ada sisi yang lain dari ayat ini. And it says, it was by one man's obedience that all may be made righteous. Dikatakan oleh ketaatan satu orang, maka semua atau banyak orang menjadi orang benar. So it's not your disobedience that makes you a sinner. Jadi bukan ketidaktaatanmu lah yang membuat engkau jadi orang berdosa. It was his disobedience that made us sinners. Tetapi ketidaktaatan satu orang itulah ada maksudnya yang membuat kita jadi orang berdosa. But in the same way, it's not our obedience that makes us righteous. Juga dengan hal yang sama, bukan karena ketaatan kitalah yang menjadikan kita orang benar. It's not our works that makes us righteous. Bukan usaha kita atau kerja kitalah yang membuat kita jadi orang benar. It's the works of Jesus that made us righteous. Tetapi pekerjaan daripada Yesuslah yang membuat kita menjadi orang benar. And if we don't understand this concept, kalau kita tidak mengerti konsep ini, when we are no longer busy, kalau kita tidak sibuk lagi, because we're on lockdown, karena sekarang kita semua di lockdown, we suddenly feel like that we're not contributing because our identity is we're not fulfilling our identity.
Kita tidak mengkontribut sesuatu karena identitas kita tidak bisa melakukan itu. And I would like to propose to you that we have an identity crisis because we're used to our identity being in what we do. Saya mau katakan pada saudara bahwa kita ini seringkali punya krisis identitas karena identitas kita berdasarkan pada apa yang kita lakukan. See, it's not in what we do and it's not in what we don't do. Jadi bukan berdasarkan apa yang kita lakukan dan bukan berdasarkan apa yang tidak kita lakukan. The identity of the believer is who we're in. It's what he made us. Jadi identitas kita sebagai orang percaya adalah di mana dia menjadikan kita di dalam dia membuat kita. And I personally think that many believers don't have their prayers answered. Saya rasa banyak orang percaya yang tidak mempunyai jawaban yang benar ini. Because we don't understand who we are. Karena kita tidak mengerti siapa kita sebenarnya. The Bible says in Hebrews 4, Alkitab berkata di dalam Ibrani 4, it says that you can come boldly to the throne of grace in the time of need. Bahwa kita bisa datang dengan berani ke tahta kasih karunia Allah pada waktu kita mempunyai kebutuhan. Now, I don't know about you, but when I was young and growing up, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi waktu saya masih kecil dan kemudian saya bertumbuh besar, I was always told this, saya selalu dikatakan seperti ini. that when the Father sees you, Kalau He doesn't see you, he sees Jesus. Kalau Bapa melihatmu, dia tidak melihat dirimu, tapi dia melihat Yesus. Now, I think that's a very religious statement. Saya rasa itu adalah perkataan yang sangat agamawi sekali. Because if the Father doesn't see me, then I guess he doesn't need me. Kalau Bapa itu tidak melihat saya rasa ya dia nggak perlu saya. See, when the Father sees me, when the Father sees you, kalau Bapa itu melihat saudara dan Bapa melihat saya, he sees something that he created. Dia melihat sesuatu yang dia ciptakan. He sees you in your personality. Dia melihat engkau dengan segala kepribadianmu. He sees you in your God-given gifts. Dia melihat saudara seperti sebagaimana karunia Tuhan diberikan kepadamu. He sees you in your beauty. Dia melihat engkau dengan semua keindahanmu. And some of you are just more beautiful than others. Nah, memang ada dari saudara yang lebih cantik daripada yang lainnya. See, but he sees us through the blood of Jesus. Tetapi dia melihat kita melalui darah Yesus. See, if we could understand this, kalau kita bisa mengerti ini, that we cannot be any more righteous than the day that we're born again. Bahwa kita ini tidak bisa menjadi lebih benar lagi daripada pada waktu hari kita lahir baru. See, we are righteous, we are sanctified. Kita ini sudah dibenarkan, kita ini sudah dikuduskan. Now, I do believe that we grow in our sanctification, we grow in the understanding of our righteousness. Saya mengerti percaya bahwa kita ini bertumbuh di dalam kekudusan kita, bertumbuh di dalam kebenaran kita. But it doesn't make me more righteous. Tetapi itu tidak membuat saya menjadi lebih benar. I've been married to my wife for 28 years. Saya sudah menikah dengan istri saya 28 tahun. And when I stood at the altar in 1991, waktu saya berdiri di altar tahun 1991, and I said, I do, dan saya bilang, ya saya bersedia, my wife became my wife. We became married. Saya kemudian jadi istri saya, kami menikah. Now, I am no more married today than what I was 28 years ago. Saya ini tidak lebih menikah sekarang daripada 28 tahun yang lalu. I'm just as married as 28 years ago as I am today. There's no difference. Jadi hari ini saya ini sama menikahnya dengan 28 tahun yang lalu itu tidak ada bedanya. I've obviously grown in my understanding of what marriage is. Tentu saja saya tumbuh lebih mengerti tentang apakah pernikahan itu.
but it doesn't mean I'm more married today than what I was 28 years ago. Tapi bukan berarti sekarang ini saya lebih menikah daripada 28 tahun yang lalu. See, and in the same way, I'm no more righteous than the day I gave my life to Jesus. Jadi dengan kata lain, bahwa saya ini tidak lebih benar daripada waktu hari di mana saya lahir baru. I'm just as righteous now as when I gave my life to Jesus many years ago. Jadi saya ini hari ini sama benarnya, dibenarkan sama seperti pada waktu hari saya memberikan diri saya kepada Yesus Kristus. But I've obviously grown in my understanding of my righteousness. Tetapi tentu saja saya bertumbuh, berkembang tentang pengertian saya akan kebenaran. See, when we look at the subject of righteousness, Kalau kita melihat subjek kebenaran ini, and if I asked every one of you, what is righteousness? kalau saya tanya dari setiap saudara, apa sih itu kebenaran? I think that most of you would say, well, it's doing the right thing. Mungkin sebagian dari saudara akan jawab, oh itu melakukan hal yang benar. And I do agree that righteousness is doing the right thing. Ya, saya juga setuju bahwa kebenaran itu adalah melakukan hal yang benar. But righteousness must be a being word before it's a doing word. Tetapi kebenaran itu harus menjadi kata utama dasar daripada kita melakukan kebenaran. Because if righteousness is a doing word before it's a being word, Karena kalau kebenaran itu hanya suatu kata saja permulaan sebelum kita melakukan kebenarannya, then we've actually reduced Christianity to a sin management program. berarti kita itu menurunkan derajat kekristenan menjadi suatu program kekristenan saja. But Christianity is not actually a sin management program. Tetapi kekristenan itu bukanlah sesungguhnya program daripada manusia. See, many of us, we become Christians and we think we now need to behave ourselves into the kingdom. Dan banyak sekali kita menjadi orang Kristen dan kita berpikir kita harus bertingkah laku yang benar untuk masuk surga. But if you think that righteousness is a doing word before it's a being word, then you're constantly trying to strive to behave. Jadi kalau kekristenan itu selalu berdasarkan pada melakukan daripada menjadi dirinya yang benar itu, maka kita akan selalu bergumul terus untuk melakukan yang baik menjadi benar. But when we get such a revelation that the righteousness is a being word before it's the doing word, tapi kalau kita mendapat pewahyuan bahwa kebenaran itu adalah diri kita, ya, dan bukan melakukannya, perbuatannya. see, I absolutely believe in both. It's a doing word and a being word. Jadi saya sungguh-sungguh percaya pada dua-duanya, yaitu menjadi dirinya yang sudah dibenarkan dan melakukan juga kebenaran. But it has to be a being word before it's a doing word. Tetapi harus menjadi manusia yang dibenarkan dulu, baru melakukan kebenaran. I see so many Christians Saya melihat begitu banyak orang Kristen that are not thriving in life. Bahwa dia tidak berkemenangan di dalam hidup. And frankly, I see many Christians that are miserable and are struggling with sin in their life. Saya juga melihat begitu banyak orang Kristen yang hidupnya selalu bergumul dan selalu bergelut di dalam dosa. I think it's because we've reduced Christianity to a doing word rather than a being word. Saya rasa karena kita menurunkan arti kekristenan dari menjadi dirinya menjadi orang Kristen dibenarkan menjadi malahan melakukan yang benar. See, the Bible tells us that as he is, so are you to the world. Alkitab berkata bahwa sebagaimana aku, begitulah juga kamu di dalam dunia. It doesn't say as he is, so you might become to the world. Dia tidak berkata sebagaimana aku, kamu mungkin saja sebegitu juga di dunia. It says as he is, so are you to the world. Dia berkata sebagaimana aku, begitulah juga kamu di dunia. See, in John 15, dalam Yohanes yang ke-15, it says, I am the vine. Dikatakan, akulah pokok anggur. You are the branch. Kamulah rantingnya. See, my question would be this. Pertanyaan saya begini. Why are we trying to become something that he says we already are?
Kenapa kita mencoba menjadi sesuatu yang lain yang padahal dia sudah bilang kamu ini siapa? We're trying to become a branch, but Jesus said, you already are the branch. Kita mencoba menjadi ranting, padahal Yesus bilang kamu adalah ranting. We are already what he says we are, and we are who he is. Kita sudah menjadi seperti yang dia katakan kita adalah itu, dan kita menjadi seperti yang dia bilang itu. See, if you want to know who you are, kalau kalian mau tahu siapakah dirimu, you have to ask him who he is. Saudara harus tanya siapa dia itu. Because who he is who you are. Karena siapa dia itu adalah siapa dirimu. So if you want to know who you are, ask him who he is. Jadi kalau saudara mau tahu siapa dirimu, tanyalah siapa itu dia. Or if you say to the Lord, who am I? Kalau saudara bilang, Tuhan, siapakah saya? He's going to say, or who am I? Lalu dia akan menjawab saudara, siapa saya? Because as he is, so are you to the world. Karena sebagaimana dia, begitulah saudara di dunia. And if we don't understand this, kalau kita bisa mengerti ini, we spend our life performing to be a Christian. Kita akan terus-menerus akan menghabiskan hidup kita ini cuma perform atau menunjukkan diri kita jadi orang Kristen. Perhaps we could call it Pentecostal gymnastics. Mungkin kita bisa menyebutnya sebagai olahraga Pentakosta. Because we always feel like we need to do one more thing to please the Father. Karena kita selalu akan merasa, oh saya harus melakukan satu hal lagi untuk menyenangkan Bapa. If I haven't healed somebody today, he's not going to be happy. Oh, kalau saya belum menyembuhkan orang hari ini, dia pasti tidak akan senang. If I don't lead someone to the Lord today, he's not going to be happy. Oh, kalau saya tidak memimpin satu orang kepada Tuhan hari ini, dia tidak akan senang. If I don't preach today, I'm not going to be happy. Oh, kalau saya tidak khotbah hari ini, dia pasti tidak akan senang. See, they are all signs that we have a false identity. Itu semua adalah tanda-tanda kita mempunyai identitas yang palsu. See, yang salah. Jesus didn't come to set you free so you can heal the sick. Yesus tidak datang untuk membebaskan saudara supaya saudara menyembuhkan orang sakit. No, that's a pretty strange statement for a healing director to say. Itu sangat perkataan yang sangat aneh ya untuk bagi saya seorang direktur dari healing movement ya healing. But okay, go ahead. He also didn't set you free so you can. He didn't set you free so you can go and plant churches. Juga dia tidak membebaskan saudara supaya saudara bisa pergi dan membangun sebuah gereja. And he also didn't set you free so you can go and win people to Jesus. Dia juga tidak membebaskan saudara supaya saudara memenangkan orang kepada Yesus. See, the Bible says in Galatians 5 verse 1. Galatia 5 ayat yang pertama. That he set you free for freedom's sake. Karena dia memerdekakan saudara cuma benar-benar supaya engkau dimerdekakan. See, I want to install this into you tonight or this morning. Saya mau sungguh-sungguh memberikan ini kepada saudara pada pagi hari ini. Is that he sets you free for freedom's sake. Dia memerdekakanmu karena sungguh-sungguh supaya engkau itu benar-benar merdeka. Itu aja. See, how free are you? Seberapa merdekanya kah saudara? How free are you? Because the freer you are, the greater healers you'll make, the greater soul winners you'll make, the greater church planters you'll make. Seberapa merdekanya saudara, sebesar itulah engkau akan memenangkan jiwa, sebesar itulah engkau akan berdoa menyembuhkan orang sakit, sebesar itulah engkau akan menanam gereja-gereja. Because I don't need to do anything to appease my Father. Karena saya tidak perlu melakukan apapun untuk menyenangkan Bapa saya. Because my identity or our identity is not in what you do, it's in who you are. Karena identitas kita, identitas saya bukan berdasarkan apa yang saya lakukan, tapi berdasarkan siapakah saya ini. Is this making any sense? Apakah ini saudara bisa mengerti, menangkap? Give me a wave if it's making some sense. Lambaikan tangan saudara kalau saudara mengerti maksud saya. All right, I see lots of waving hands.
Saya lihat banyak tangan yang dilambaikan, I see some people not waving. ada juga yang tidak melambaikan. I'll call you out. Nanti saya panggil nama saudara ya. Now give me a wave if that makes some sense. Oke, lambaikan tangan saudara kalau saya menangkap. Okay, I see more hands waving now. Saya lihat lebih banyak tangan-tangan yang dilambaikan. There's an interesting story. We'll read the story and then I'll tell you some stories in the book of Mark. Saya bacakan sebuah cerita, ya kita baca dalam kitab Markus. Nanti saya cerita satu cerita juga. It's in Mark chapter 11. Markus 11. And it says this. Dikatakan gini. It says, let me just work out where we're going to start to read from here. It says, and the next day they came out from Bethany and he was hungry. Verse 12. Verse 12. Ayat 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. And seeing a fig tree having leaves, he went to it to see if he could perhaps find something on it. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. And when he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. And in response, Jesus said, let no one eat from this tree ever again. Maka katanya pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Verse 15. Ayat 15. So they came to Jerusalem, and Jesus went into the temple, and he began to drive out he began to drive out those who bought and sold in the temple, and he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. See, this is the way I read the Bible. Beginilah cara saya membaca Alkitab. I ask myself lots of questions. Saya bertanya pada diri saya banyak pertanyaan. I ask myself questions like this. Saya bertanya pada saya pertanyaan seperti ini. Why did he drive out those who sold doves? Kenapa dia mengusir semua orang yang berjualan burung merpati? See, what was the purpose of the dove in the temple? Apa tujuan daripada merpati di bait Allah? It is the sacrifice for sin. Ini adalah untuk korban persembahan pengampunan dosa. But why does it say doves and it doesn't say bulls or goats? Tapi kenapa disebutnya merpati, bukan lembu, bukan juga kambing? These are the questions I ask myself. Ini adalah pertanyaan yang saya tanya pada diri saya sendiri. Because the dove was what the poor people bought. Karena merpati itulah adalah yang orang miskin membeli burung merpati. And the dove needed to be perfect without any blemish. Dan merpati ini harus sempurna, nggak boleh ada cacatnya. And the poor person would buy the dove in the marketplace. Dan orang miskin akan membeli merpati ini di tempat-tempat orang berjualan di pasar. And they would take the dove to the priest, and the priest would examine the dove. Dan mereka akan bawa merpati ini kepada imam, imam akan memeriksanya. And he would purposefully look for a blemish. Lalu dia dengan sengaja akan mencari, ada celananya nggak, ada yang nggak sempurna nggak? So then they'd have to come in the temple and buy a dove in the temple. Sehingga orang tadi itu yang dibilangin burung merpatinya ada cacat celahnya harus membeli burung yang ada di bait Allah itu. Because the dove in the temple was a much higher price. Karena harga burung merpati di bait Allah lebih mahal harganya. Because if they bought the dove in the temple, then the priest got some money. Karena kalau mereka membeli burung merpati di bait Allah, maka imam-imam dapat komisinya. See, perhaps what Jesus is telling us is that he hates the poor being ripped off. Mungkin Yesus mau berkata di sini dia benci sekali kalau orang-orang miskin itu dirampok. See, why did he turn the tables of the money changers over?
Kenapa dia membalikkan meja-meja penukar uang? Perhaps he was turning the tables of the money changers over Mungkin dia membalikkan meja penukar uang because he was actually showing them that there's a turning of the tables that's coming. karena dia mau menunjukkan ada pembalikan meja yang akan terjadi. From the old covenant to the new covenant. Maksudnya ada sesuatu yang baru yang terjadi dari perjanjian yang lama ke perjanjian yang baru. Perhaps what he was actually saying to them Mungkin yang dia mencoba berkata kepada mereka, is you guys are trying to buy righteousness. kalian semua ini mencoba untuk membeli kebenaran. But there's some blood that's about to be shed that you cannot buy. Ada darah yang akan ditumpahkan, dicurahkan yang kalian tidak bisa beli. Because it's a free gift. Karena ini adalah pemberian yang cuma-cuma. I want to jump on a few verses and we'll come to an end soon. Saya akan melihat beberapa ayat lain, nanti kita akan sampai pada jawabannya. See, it says in verse 23, Di dalam ayat yang ke-23, and it's a verse that we're probably all very familiar with. ayat di mana mungkin kita semua sudah kenal, It says, "For surely I say to you, sesungguhnya aku berkata kepadamu, whoever says to this mountain, be removed and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that he has those things that he says, he'll have whatever he says." dikatakan bahwa barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Now, I want to ask you a question, and I want to see you respond by the waving of hands. Saya mau tanya pada saudara, dan saya mau lihat tanggapan saudara dengan melambaikan tanganmu. How many of you have mountains in your life? Berapa banyak dari saudara punya gunung di dalam hidupmu? Angkat tangannya, lambaikan yang saudara punya gunung. Okay, we've all got mountains. Kita semuanya punya gunung. Now, let me ask you another question. Saya mau tanya pertanyaan yang lainnya. How many of you have been speaking to your mountains in your life? Berapa banyak dari saudara sudah berbicara kepada gunung di dalam hidupmu ini? Itu, lambaikan tanganmu kalau yang sudah. Okay, now can we be really personal? Sekarang saya akan menjadi lebih pribadi. How many of you, your mountains are just not moving? Berapa banyak dari saudara setelah saudara ngomong sama gunungmu, gunungnya nggak bergerak sama sekali, nggak pindah. Have you ever wondered why? Apakah saudara pernah bertanya, kenapa ya? Let me give you a proposal. Saya mau berikan suatu saran pada saudara. The verse actually says, whoever says to this mountain. Ayatnya sebenarnya berkata begini, siapa yang berkata kepada gunung ini? It doesn't actually say whoever says to your mountain. Tidak berkata kepada gunung, ayatnya nggak bilang berkata kepada gunungmu. It doesn't say whoever speaks to these mountains. Dia juga tidak berkata kepada gunung ini. It says this mountain. Tapi berkata pada gunung yang ini. Now this is singular, not plural, so it means one. Jadi kata ininya di sini itu kata satu, tunggal, bukan kata ini tuh banyak. But we have become as believers so principle orientated. Tapi kita sebagai orang Kristen begitu punya prinsip yang orientasi sekali. That we're just looking for another principle to answer prayer. Kita cuma mau mencari prinsip yang lain untuk menjawab doa kita. See, I believe in speaking to our mountains. Saya percaya kita untuk berbicara kepada gunung. But it's not out of principle because we're not empowered by principle, we're empowered by presence. Tapi kita tidak diberi kuasa karena suatu prinsip, tapi kita diberi kuasa karena suatu hadirat. See, the prophet Zechariah, he says, with shouts of grace, grace, the mountain shall be removed. Zakaria berkata, teriaklah kasih karunia, dan gunung ini akan pindah.
It doesn't say with shouts of principle, principle, the mountain shall be moved. Dan dia tidak berkata, berteriaklah prinsip, prinsip, maka gunung ini akan pindah. So if this verse means one mountain, Kalau ayat ini berarti satu gunung, whoever speaks to this mountain, siapa saja yang berkata pada gunung ini, then I wonder what this mountain could be. jadi saya bertanya lagi, gunung ini tuh apa ya? So here's my proposal. Inilah saran saya. You want to see answers to prayer? Saudara mau lihat jawaban dalam doamu? You want to see sickness bow its name to Jesus? Saudara mau lihat sakit penyakit tunduk di dalam nama Yesus? You want to be able to come boldly to the throne of grace and your petitions be answered? Saudara mau naik ke dalam tahta kasih karunia Allah dengan berani dan petisi-petisimu dijawab? Then perhaps what Jesus is actually saying is this. Dan mungkin yang Yesus sesungguhnya berkata adalah begini. Maybe he's actually referencing speaking to self-righteousness, cursing self-righteousness. Mungkin dia berbicara kepada mengutuk akan kebenaran diri sendiri, tentang merasa dirinya paling benar sendiri. Because the mountain he's speaking about is Mount Zion. Karena gunung yang dia ucapkan di sini, maksudnya yang dia bicarakan adalah Gunung Sion. And on Mount Zion was the temple. Di Gunung Sion itu ada bait Allah. And in the temple, they were purchasing self-righteousness. Dan di gunung itu ada suatu gereja yang namanya kebenaran. So maybe what he's actually saying is if you want to see answers to prayers, it starts by cursing self-righteousness and putting the righteousness of Christ back in your life. Mungkin dia berkata, kalau engkau mau melihat doamu dijawab, engkau harus mengutuk kebenaran dirimu sendiri, merasa dirimu benar, dan mulai mengenakan kebenaran Kristus. Because you are righteous. Karena saudara sudah dibenarkan. It says in James, it says, the prayer of a righteous man availeth much. Karena dalam Yakobus dikatakan doa orang yang benar itu sangat besar kuasanya. You're already righteous. Saudara itu sudah benar. Stop trying to become something that he says you already are. Berhentilah menjadi seseorang yang sebenarnya saudara sudah menjadi seperti Because itu. if we don't understand righteousness, karena kalau kita tidak mengerti dengan benar kebenaran, when we come to the throne of grace, kalau kita masuk ke dalam tahta kasih karunia, we're going to have an inferiority complex every time. Kita akan selalu mempunyai masalah-masalah tiap kali kita masuk. We're not going to be coming to the throne of grace with boldness. Kita tidak akan masuk ke dalam tahta kasih karunia dengan keberanian. See, I think it's time. Saya rasa ini adalah waktunya. That as a body, sebagai tubuh Kristus, that we start to see answers to prayers. Kita harus mulai melihat jawaban atas doa-doa kita. That we start coming boldly to the throne of grace. Kita dengan berani masuk ke tahta kasih karunia Allah. I don't know whether you guys are still on lockdown. Saya tidak tahu apakah saudara semua masih dalam keadaan lockdown. You are. Give me a wave if you're still on lockdown. Okay. Lambaikan tangan saudara kalau kita masih di lockdown. I encourage you with this. Saya mau semangati saudara dengan ini. Enjoy the season. Nikmatilah masa ini. Because it's not what you do that defines you, it's who you are that defines you. Karena bukan apa yang engkau lakukan yang menentukan siapa dirimu, tetapi siapakah dirimu itu sebenarnya. And take the season to ask the Lord what needs to be removed from your life. Dan ambillah waktu ini untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus disingkirkan dalam hidup saya? I can tell you that he's putting his finger on many things in my life in this last 10 weeks. Dan saya bisa katakan pada saudara bahwa Tuhan itu menunjukkan jarinya ke dalam hidup saya tentang diri saya selama 10 minggu terakhir ini.
dia menunjukkan kepada saya tentang diri saya yang bukan tentang dia. There's times over this 10 weeks I've lost my patience. Dalam 10 minggu ini, you lost your passion? Patience, yes, I'm lose my Okay. patience. Yeah. Ya, dalam 10 minggu terakhir ini saya sampai kehilangan kesabaran saya. And he says, deal with that. Lalu Tuhan bilang, benahin itu. See, there's times where I've been frustrated because I don't feel like I'm doing great things for God. Masa ini adalah masa yang buat saya frustasi karena saya merasa tidak melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. And he said, it's just a false identity. Dan Tuhan bilang, oh itu adalah identitas yang salah. Whether you're doing great things for me or you're sitting on your couch doing nothing. Apakah engkau melakukan hal-hal besar bagiku atau engkau cuma duduk saja di sofamu tidak melakukan apa-apa? It doesn't change my thoughts towards you. Itu tidak akan mengubah pikiranku tentang engkau. Because I love you regardless of what you do. Karena aku mengasihimu, tidak peduli dengan apapun yang engkau lakukan. Whether you're doing right or whether you're doing wrong. Apakah engkau melakukan yang salah, apakah engkau melakukan yang benar? And I tell you, there have been times in this last 10 weeks where I've had to look in the mirror. Dan ada waktunya dalam 10 minggu terakhir ini di mana saya harus melihat diri saya di kaca. And I have had to remind myself Dan saya harus mengingatkan diri saya sendiri that I am the righteousness of Christ. bahwa saya ini dibenarkan di dalam Kristus. Because my righteousness is not in what I do, and my righteousness is not in what I don't do. Karena kebenaran saya ini bukan berdasarkan apa yang saya lakukan dan apa yang tidak saya lakukan. We'll close in a minute. Kita akan tutup sebentar lagi. See, let me ask you this question. Saya mau tanya pada saudara, Can an unrighteous man do a righteous act? apakah orang yang tidak benar bisa melakukan tindakan yang benar? Of course he can, Tentu saja dia bisa, but it doesn't make him righteous. tapi tidak membuat dia jadi orang benar, kan? And in the same way, can a righteous man do an unrighteous act? Dengan sebaliknya, apakah orang yang benar bisa melakukan hal yang tidak benar? Of course they do. Tentu saja mereka bisa. But it doesn't make the righteous man unrighteous. Tetapi itu tidak membuat orang benar menjadi orang yang tidak benar. Because my righteousness is not because of what I did, it's because of what he did. Karena kebenaran saya itu bukan berdasarkan apa yang saya lakukan, tetapi apa yang sudah dia lakukan. And my unrighteousness is not because of what I've done wrong, it's because of what Adam did wrong. Tetapi ketidakbenaran saya itu bukan berdasarkan saya tidak melakukan melakukan yang benar, tetapi berdasarkan karena Adam melakukan hal yang salah. See, I want to install into you this morning. Saya mau memasukkan ini ke dalam diri saudara. That you truly are the righteousness of Christ. Bahwa saudara sesungguhnya adalah orang benar di dalam Kristus. Whether you're out making millions of dollars or whether you're at home locked up broke. Apakah saudara menghasilkan uang berjuta-juta dolar? Apakah saudara cuma di rumah saja dan bangkrut? You're still righteous. Saudara masih tetap orang benar. You can't be any more righteous. Saudara nggak bisa jadi lebih benar lagi. I want you to close your eyes for me. Saya mau saudara tutup mata. I can see you, so don't cheat. Close your eyes. Saya bisa lihat saudara di layar, jadi nggak usah menipu ya, maksudnya nggak usah pura-pura gitu. Kelihatan semua tutup mata apa enggak. And just relax. Santai aja. I want you to put your hand on your heart. Taruhlah tanganmu di dadamu. And I want you to ask the Father. Saya mau saudara tanya sama Bapa. Who am I? Siapakah saya? And he's going to say back to you.
Dan dia akan berkata untuk saudara, well, who am I? siapa saya? Because as he is, so are you to the world. Karena sebagaimana aku, begitulah juga kamu di dunia. And when we ask him who he is, Dan kalau kita bertanya pada dia, siapakah dia? he's going to say to you this: Dia akan berkata kepadamu begini, I'm righteous, aku orang benar. and so are you. Aku ini benar, begitu juga kamu benar. I'm holy, Aku kudus, and so are you. begitu juga kamu. I'm not sick, Aku tidak sakit, and you don't need to be either. dan saudara juga tidak perlu sakit. I'm without sin, Aku ini tanpa dosa, and so can you be. kamu juga bisa begitu. Because as I am, so are you to the world. Karena sebagaimana aku, begitu jugalah kamu di dunia. Just stay in that place for a moment. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan sebentar. Just ask him to come and identify where the lies are. Dia minta kepada dia untuk mengidentifikasikan. Ask him to identify where the false identity is. Minta kepada dia untuk menunjukkan di manakah identitas yang salah itu. Say, Jesus, does my identity change because I'm locked up doing nothing? Yesus, apakah identitas saya jadi berubah karena sekarang saya di lockdown, nggak melakukan apa-apa? No. Tidak. Does my identity change because I'm not preaching 400 times a year now? Apakah identitas saya berubah karena sekarang saya tidak khotbah 400 kali dalam setahun? Tidak. No. Tidak. Am I just as righteous now? Am I more righteous today than I was yesterday? Apakah saya lebih benar sekarang daripada kemarin? No. Tidak. Am I holy? Apakah saya kudus? And he would say, well, I am. Dan dia akan berkata, ya saya kudus. So therefore you are. Oleh sebab itu kamu juga. I just want you, just begin to pray for yourself. Saya mau saudara berdoa bagi dirimu sendiri. Why don't you pray this with me? How about I pray and you pray, you follow my prayer? Nanti saya akan berdoa, saudara ikuti doa saya ya. I want you to pray. I can't hear you, but pray it out loud. Saya nggak bisa dengar saudara, tapi saudara di sana ucapkan dengan keras. Heavenly Father. Bapa Surgawi. Pray it out loud. I can't hear you, but I can see your lips moving. Ucapkan dengan keras, walaupun saya tidak mendengar, tapi saya bisa lihat bibir-bibir saudara itu mengucapkan sesuatu ya. So, Heavenly Father, Bapa Surgawi, I thank you that you love me just as I am. Terima kasih karena Engkau mengasihi aku seperti aku adanya. That my identity is not in what I do. Bahwa identitas aku ini bukan berdasarkan apa yang aku lakukan. But my identity is in who I am. Tetapi identitas aku berdasarkan siapakah aku ini. And I pray. Dan saya berdoa. That these next weeks that we're in lockdown. Dalam minggu-minggu ke depan di mana kita berada dalam lockdown. Will be the most prosperous weeks in my life for my soul. Akan menjadi minggu-minggu yang makmur, yang luar biasa bagi jiwaku. That you would pull out the impatience. Dan Engkau akan mengangkat semua ketidaksabaran.
that you'd pull out the anger, Engkau akan mencabut semua kemarahan. that you'd pull out the insecurities, Engkau akan mencabut semua rasa tidak aman. and that you would remind me of who I am. Dan engkau akan mengingatkan kepadaku siapakah aku ini sebenarnya. Lord, I pray Tuhan, aku berdoa. that this next season of lockdown Pada musim berikut dari lockdown ini, will be the most refreshing time I've ever had. akan menjadi masa-masa yang sangat baru yang menyegarkan di dalam hidupku. That I just enter into your rest. Nah, saya masuk ke dalam tempat peristirahatanmu. No more striving. Tidak lagi dalam pergumulan. I'm going to rest in your love. Aku akan beristirahat di dalam kasih-Mu. Of what you think about me. Atas apa yang engkau pikirkan tentang aku. I thank you, Father, Terima kasih Bapa, that you're not mad with me. bahwa engkau tidak marah denganku. You've never been mad with me. Bahkan engkau tidak pernah marah padaku. That you're my loving Father. Engkau adalah Bapakku yang mengasihiku. And I'm your beloved son or your beloved daughter. Dan aku adalah anak perempuan dan anak laki-laki yang engkau kasihi. We thank you in Jesus' name. Kami berterima kasih di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Well, my friends, Ya, saudara-saudara, thank you for allowing me to share. terima kasih sudah membolehkan saya untuk berbagi. It really is always a joy to talk about Jesus. Sungguh suatu sukacita selalu untuk berbicara tentang Yesus. I have such a heart to just want to see Christians walk free. Saya sungguh-sungguh mau menyentuh hatimu bahwa orang-orang Kristen akan sungguh-sungguh dimerdekakan. Walk free from the shackles of religion. Akan berjalan merdeka dari semua itu hal-hal agamawi. But walk into the freedom that Jesus paid for us. Berjalan masuk di dalam kemerdekaan di mana Yesus sudah membayar itu. You know, Jesus didn't come to set you free. Jesus didn't come as a part of a prison exchange program. Yesus tidak datang hanya untuk memerdekakan saudara seperti saudara memerdekakan orang, program memerdekakan orang dalam penjara. Bukan itu. He didn't come to take you out of the prison of darkness so he can transfer you to his prison of light. Dia bukan sekedar datang membawa saudara dari perangkap kerajaan kegelapan masuk ke dalam terang. He took you out of the prison of darkness that you can be set free. Dia membawa saudara keluar dari penjara kegelapan supaya saudara bisa merdeka. So walk free from religion. Jadi berjalanlah bebas merdeka dari agamawi. And walk in relationship with the loving Father. Dan berjalanlah dengan hubungan relasi dengan Bapa yang mengasihi. And I tell you, the more that we understand that, the more sickness can't stick to our body. Semakin kita mengerti itu, semakin sakit penyakit tidak bisa tinggal di dalam tubuh kita. We've been seeing the greater revelation I get on this, the greater the miracles become. Saya semakin melihat pewahyuan ini lebih besar, semakin saya melihat kesembuhan lebih besar. I was in Malaysia and we saw 7 ladies healed of cancer on one night. Waktu saya di Malaysia, saya melihat ada 7 wanita yang disembuhkan dari sakit kanker dalam malam yang sama, semalam. One lady, she was a grandmother. She'd been sent home to die. Ada seorang wanita, seorang ibu, dia seorang nenek, dia sudah dikirim pulang, suruh pulang saja supaya dia bisa meninggal di rumah. Her intestines were rotten. Seluruh ususnya itu sudah membusuk. She goes back to the doctor 3 days later. Dia kembali ke dokter 3 hari kemudian. And she had brand new intestines. Dan dia mempunyai usus yang baru. I've got the internal photos of the before and the after. Saya mendapatkan foto bagian tubuh dalamnya waktu sebelum sembuh dan sesudahnya.
See, it's about understanding who we are, Ini semua tentang mengerti siapakah kita. that we can come boldly to the throne of grace. Kita bisa datang dengan We can expect to see answers to our prayers. dan kita bisa mengharapkan jawaban dari doa-doa kita. Amen. Amin. Bless you guys. Saudara semua diberkati. Thank you for having me. Terima kasih sudah bersama-sama saya.